Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 8 yang soleh dan soleha berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran IPA fisikanya. Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, ya, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis, sekarang kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Ya, bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Makanya ketika kita mengangkat benda atau mengangkat batu lah, misalkan kita mengangkat batunya itu ketika di darat atau di udara dan ketika di air, maka beratnya akan terasa beda. Ya, mungkin kalau di sini kita harus harus berdua mengangkat batunya, kalau di air mungkin bisa kuat sendiri, bisa kuat mengangkatnya sendiri. Itu penyebabnya apa? Bisa jadi ya karena adanya tekanan, ya, karena adanya gaya ke atas yang dialami oleh gaya ke atas oleh zat cair. Ya, itu. Nah, Anda sekalian, kita lanjut aja. Ya, nanti kita akan belajar contoh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ke rumus hukum Archimedes, ya, bahwa gaya ke atas adalah massa jenis zat cair dikali gaya gravitasi dikali volume zat cair yang dipindahkan, ya, dikali zat cair yang dipindahkan. Maka contoh soal, diketahui sebuah benda volumenya, ya, sebuah benda volumenya berarti V-nya, volume benda itu V-nya 0,5 meter kubik. Ya, 0,5 meter kubik. Ya, volumenya 0,5 meter kubik. Tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya, ini massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair adalah 1500 kg per meter kubik dan mempunyai gaya gravitasi G-nya. Gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apalah gaya apung atau gaya tekan ke atas. Rumusnya adalah, ya, volume kali massa jenis kali gaya gravitasi. Berapa ini? Ya, berapa? Tadi volumenya berapa? Volumenya 0,5 kali 1500 dikali 10. Nah, yang lebih mudahnya kan 0,5 kali 10 kan 5. 15 kali 5 75 tambahin 2 berarti 7500 Newton isinya. Ya, berarti hasilnya adalah 7500 Newton. Terus contoh yang kedua. Siap ya? Contoh yang kedua. Berat benda di udara adalah 100 Newton. Sedangkan ditimbang di dalam air, nah, jadi gini, ya. Kalian sambil kita jelaskan. Oke. Sambil kita jelaskan, bikin gambar. Nah, ini begini. Ini adalah ketika, anggap aja ini air isinya. Ini ketika benda berada di udara, ketika ada di darat, ya. Ini misalnya, ini adalah 100 Newton. Sedangkan ketika dibawa ke sini, benda yang ini enggak 100 Newton, cuman 50 Newton. Ya, berarti kan lebih ringan. Berarti ada gaya apa? Ada gaya tekan ke atas gitu ya. Ada gaya tekan ke atas yang dialami oleh benda. Makanya kita diketahui gaya tekan ke atasnya tadi ketika di udara 100, ketika di air 50. Maka gaya tekan ke atasnya 50 Newton. Terus apa lagi? Berat bendanya adalah 100 Newton. Terus apa lagi? Massa jenis zat airnya, massa jenisnya, ya. Massa jenis zat cairnya berapa? Massa jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan massa jenis benda. Nah, ya kan? Massa jenis benda. Massa jenis benda rumusnya berat kali massa jenis air dibagi gaya tekan ke atas. Tadi beratnya berat benda berapa tadi? 100 Newton. Ya, terus ini dikali massa jenis air. Massa jenis air tadi berapa? Ya, massa jenis air tuh ini 1000 per gaya tekan ke atas. Gaya tekan ke atas itu ini 50 Newton. Ya,
100 dibagi 50 adalah 2. 2 kali 1000, 2000. Jadi massa massa jenis bendanya adalah 2000 kg per meter kubik atau meter pangkat 3. Yaitu contoh perhitungannya. Nah, Anda sekalian, ada 3 keadaan ketika benda dicelupkan ke dalam zat cair. Ini misalkan. Nah, nih dicelupkan ke dalam zat cair. Yang pertama tenggelam. Kenapa bisa tenggelam? Berarti kan kalau tenggelam gaya tekan ke bawahnya sama adu kekuatannya, menekan ke bawah, mendekat ke atas lebih besar yang ke bawah. Yang berarti massa jenis apa? Berarti massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Jadi adu kekuatan antara benda dengan air, kalah air, maka dia tenggelam. Ini massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis air, atau berat yaitu ya massa jenis zat cair lebih kecil. Atau gedean mana? Berarti gedean massa jenis bendanya. Contohnya seperti apa? Besi. Kalau besi, terus batu ketika tenggelam, ketika ditaruh dicelupkan ke air maka dia akan tenggelam. Yang kedua adalah melayang. Apa maksud melayang? Melayang mah berarti ada di tengah sini nih. Ya, berarti apa nih? Gaya tekan ke bawah massa jenis benda, gaya tekan ke atas massa jenis air sama kuat. Jadi massa jenis benda itu ya sama kuat dengan massa jenis air. Adu kekuatan, adu kesaktian kayak gitu mah. Sama kesaktian kekuatannya, maka dia melayang ya. Dia gitu. Gaya tekan ke bawah sama gaya tekan ke atasnya sama-sama kuat ya. Atau massa jenis airnya dengan massa jenis bendanya, massa jenis benda sama massa jenis air sama-sama kuat. Makanya dia akan melayang. Yang ketiga terapung. Bagaimana kalau terapung? Kalau terapung berarti ya, kalau terapung gini berarti. Nah, ini misalkan air ya. Nah, terapung berarti di sini. Kenapa? Berarti gaya tekan ke atasnya massa jenis zat cair lebih besar gedean. Jadi gedean ini, gaya tekan ke atas atau massa jenis airnya ya dibandingkan massa jenis bendanya, gitu kan? Massa jenis bendanya yaitu. Jadi gaya tekan ke atas lebih besar daripada gaya tekan ke bawah. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Tadi styrofoam, plastik, styrofoam kalau ditaruh di air kan pasti akan terapung. Kalau melayang itu tadi apa contohnya? Telur kalau dimasukkan ke air yang berisi garam, maka akan ini telur kalau diisi air yang bergaram, maka dia akan melayang. Kenapa melayang? Tadi udah dibahas, massa jenisnya sama. Ya, baik Anda sekalian. Nah, itu. Ini terapung. Jadi benda sama gaya tekan ke atas lebih besaran gaya tekan ke atas. Kalau yang tenggelam, berat benda dengan gaya tekan ke atas lebih besar gaya tekan berat bendanya. Ini juga melayang, berarti tengah-tengah sama. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, apa itu hidrometer? Apa hidrometer? Adalah alat untuk yang mengukur massa jenis zat cair ya. Yang kedua kapal selam. Jadi kapal selam ya. Kapal selam itu menggunakan hukum Archimedes. Jadi bisa kapal selam itu kan bisa tenggelam, bisa melayang, bisa mengapung ya kan? Ya. Jadi itu menggunakan hukum Archimedes. Kapal laut walaupun terbuat dari besi ya, besi gede-gede, kapal tongkang. Kalau kalian ke daerah Tanjung Priok, wah, kapal gede-gede ya. Kenapa dia bisa apa? Bisa nggak tenggelam? Padahal kan terbuat dari besi. Sedangkan hukum besi tadi gimana? Kalau besi kan kalau masukin ke air, massa jenis besi itu lebih besar daripada massa jenis air, maka dia tenggelam kan? Tapi kenapa kapal laut ya tidak, walaupun segitu besarnya bertonton tidak tenggelam ya? Karena dibuat apa? Dibuat rongga-rongga bawahnya sehingga gaya tekan airnya itu lebih besar. Yang keempat, jembatan poton. Ini biasanya ada di dermaga-dermaga. Nah, di dermaga-dermaga atau drum atau jerigen. Mungkin pernah ke Kepulauan Seribu, Pulau Harapan, Pramuka, dermaga-dermaganya itu
banyak dari drum-drum atau jerigen-jerigen diisi air kosong sehingga dijadiin jembatan-jembatan dermaga-dermaganya itu ya. Nah, kalau kalian bolehlah ke Muara Angke, ke daerah pantai-pantai yang ada dermaga-dermaganya biasanya. Tapi yang banyak itu yang paling sering banyak itu yaitu di daerah-daerah Pulau Seribu, itu hampir dermaga-dermaganya menggunakan sistem jembatan ponton. Ya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Intinya apabila tidak paham silakan bertanya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.